Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Nur Rasana, mahasiswa dari Stikes Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bencana. Waktunya kurang lebih 5 menit. Ibu-ibu bersedia? Siap. Baiklah, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya akan mulainya ya, Bu. Di sini ada bencana. Bencana itu apa sih, Bu? Peristiwa alam. Ya. Contohnya kayak apa? Contohnya gempa bumi, longsor, tsunami, terus pohon jatuh, Ya, tumbang. bagus. Begitu ya, Bu. Bencana itu adalah peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Di sini disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam yang mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak pada psikologis. Menurut Inaris, aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Indonesia, di sekitar kita itu bencana yang akan terjadi, yang kemungkinan paling sering terjadi ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran dan guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, atau reruntuhan batuan. Nah, tadi aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana itu di sini ya, Bu, ada di sini di daerah kita yang lagi tinggi itu COVID ya, karena COVID kan di semuanya. Selanjutnya ada gempa bumi, ini yang paling berbahayanya sedang di sini. Jadi yang paling sering terjadi ya di antara gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi, yang paling beresiko itu gempa bumi. Di sini ada penanggulangan gempa bumi. Yang pertama, jika terjadi gempa bumi, pastikan rumah, sekolah, atau kantor Anda menerapkan ketentuan bangunan tahan gempa. Jadi bangunannya harus kuat, kokoh, yang ada besinya kayak gitu ya, Bu. Rumah ibu bapak udah rumah ibu udah ada besinya rumahnya? Kokoh ya? Nah, selanjutnya ada perabotannya seperti lemari, diatur menempel pada dinding, dipaku untuk menghindari jatuh atau roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Jadi yang ditempel-tempel itu harus kokoh biar nggak jatuh. Selanjutnya ada perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat yang ada. Jadi si pintu tuh harus gede ya, Bu. Misalkan cukup 2 atau 3 orang biar langsung sekaligus keluar dibanyakan. Ada selanjutnya. Di sini menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman, kayak bensin yang kayak gitu dipisahkan, jangan dibahan aja. Selanjutnya ada memanfaatkan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Jadi kalau nggak dipakai matiin aja yang kayak gitu mah. Hemat energi. Ya, hemat energi. Selanjutnya, cek kestabilan benda yang bergantung. Jadi benda-benda yang gak gantung kayak ini nih, itu harus dicek itu udah rata belum. Jadi takutnya tiba-tiba jatuh gitu. Yang tadi cek kekuatannya juga. Selanjutnya, jika berada dalam rumah, lindungi kepala dan segera keluar. Biasanya kalau melindungi kepala pakai apa? Pakai tangan. Selain pakai tangan, helm juga bisa. Pakai bantal. Biar melindungi kepala, soalnya paling Di utama bawah meja makan. Kasur. bisa kayak gitu, di bawah kasur, di bawah pokoknya di kolong-kolong. Di bawah ini, terus bawah apa tuh? Kusen pintu. Pokoknya hindari kepala yang kejatuhan benda. Selanjutnya ada cari tempat yang paling aman dari guncangan gempa yang tadi ya, Bu, seperti kolong-kolong kayak gitu. Selanjutnya, jauhi diri dari bangunan sekitar Anda. Kalau misalkan lagi di rumah, bisa lari keluar. Lagi di gedung juga harus keluar, jadi ke tempat yang lapang gitu. Selanjutnya, perhatikan tempat berpijak. Hindari jika terjadi retakan tanah. Selanjutnya, keluar atau turun dari mobil kalau saat mengendarai. Jangan di mobil, soalnya takutnya retak gitu. Buru keluar ya. Kalau dari mobil gempa mending turun aja, matiin dulu, ke lapangan dulu. Selanjutnya, jika ada peringatan tsunami dari pemerintah, jauhi pantai dan datangi tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika di daerah pegunungan, kita lagi di pegunungan misalkan gitu, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor, kayak cekungan-cekungan gitu, hindari. Nah, kalau misalkan terjadi gempa bumi, kita juga jangan panik, tiba-tiba kayak teriak-teriak terus kayak gitu. Jadi kalau misalkan gempa, lari aja, tapi ke tempat yang udah ditentukan, kayak lapangan tadi, titik pusat di mana orang-orang berkumpul yang nggak ada bangunannya. Selanjutnya, jangan gunakan lift. Kalau di tangga juga harus berpegangan pada tangganya. Tapi usahain
Selanjutnya ada periksa apabila terjadi arus pendek kayak listrik kayak gitu. Pokoknya kalau gempa matiin listrik cepat-cepat. Dari Bahenser. Dari terserah mau di mana langsung dari pokoknya. Bahensernya, Listriknya Beb, semua ya. matiin pokoknya. Terus hindari yang tadi api-api kayak gitu. Kompor-kompor ya. Jangan lupa dimatiin Kalau kayak gitu. nyala cepet-cepet gituin ya. Iya, Matiin. betul. Selanjutnya, jangan mendekati bangunan yang sudah rusak. Jadi kayak bangunan yang roboh. Udah tua, roboh. udah itu. bangunan tua yang udah itu. Iya, harus dihindari kayak gitu kalau terjadinya gempa. Nah, sampai situ Bu, kalau penjelasannya, kira-kira Ibu yang tadi ngerti nggak yang saya jelasin? Ngerti. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Sudah paham ya? Udah paham. Udah paham. Kalau gitu saya mau nanya sekali aja ya Bu. Iya. Misalkan kita lagi di mobil, ada gempa, kita harus ngapain? Keluar dari Keluar. mobil, Cepet-cepet lari keluar. ke tempat yang terbuka, lapangan. Yang nyaman. Betul, harus nyaman, lari ke tempat terbuka, sama keluar dari mobil. Iya. Nah kalau gitu, sepertinya Ibu semua udah pada ngerti ya yang saya Iya. jelaskan. Iya. Kalau begitu, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.